Bab 9. Dalang dibalik hilangnya orang-orang. Malam semakin larut, para mahasiswa sudah tidur nyenyak karena besok siang akan melakukan perjalanan panjang kembali ke universitas. Kecuali 2 orang, setelah mendapatkan warisan ilmu Sanjaya memang tidak pernah tidur malam hari. Meski dengan postur terlentang dan mata terpejam, Sanjaya tidak sedang tidur, melainkan sedang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dan hanya tidur ketika menjelang pagi sampai jam 8 pagi, jadi pola tidur Sanjaya setiap hari hanya sekitar 3 jam. Waktu menunjukkan pukul setengah 12 malam, Benny sedang mengendap-endap hendak keluar dari base camp. Dia sangat hati-hati sekali agar tidak membangunkan teman-temannya. Memang seperti itulah anjuran Mbah Tarjo, syarat utama jika ingin menerima ilmu darinya tidak boleh ada orang yang tahu. Menurut perjanjian, Mbah Tarjo sudah menunggu di gang belakang base camp. Sanjaya yang tidak tidur pun bingung melihat tingkah laku Benny yang mengendap-endap keluar dari base camp, sebab Pak Lurah pernah berpesan jangan keluar rumah di malam hari sendirian. Sanjaya yang tidak mau ada apa-apa dengan Benny pun mengikutinya secara diam-diam. Meski Sanjaya tahu bahwa Benny membencinya, namun atas nama kemanusiaan bukankah dia wajib menolong jika ada bahayakan? Dan bagi Sanjaya menolong itu tidak butuh pengakuan dari orang yang ditolong. Selama itu dalam hal kebaikan maka jangan ragu untuk menolong, sebab yang dibutuhkan saat menolong itu pengakuan dari Sang Pencipta. Karena perbuatan baik jika dilakukan hanya karena Sang Pencipta, itu tidak akan membuat kita bangga jika mendapat apresiasi yang baik, dan tidak akan membuat putus asa ketika mendapat apresiasi buruk dari orang yang ditolong. Saat keluar dari base camp, Sanjaya langsung mengaktifkan ilmu saibi angin dan meloncat ke atas pohon di sekitar dan mengamati gerak-gerik Benny. Terlihat Benny menemui seseorang lalu keduanya naik motor ke arah hutan. Kecepatan motor yang mereka kendarai tidaklah cepat, hanya sekitar 20 km per jam, sebab jalan ke arah hutan masih berupa tanah liat belum beraspal. Sehingga Sanjaya mengikuti mereka dari pucuk pohon satu ke pucuk pohon lain dengan santai sambil mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Sanjaya merasakan semakin dalam masuk ke hutan, lebih banyak pula energi spiritual dibanding di desa. Setelah setengah jam perjalanan motor itu akhirnya berhenti di sebuah bukit. Di atas bukit ada goa dan terlihat seorang pria tua berambut putih yang sedang menunggu. Hehe Tarjo, kamu akhirnya datang juga. Ini sudah waktunya untuk ritual. Aku khawatir kamu akan terlambat, kata pria tua berambut putih yang sangat senang setelah melihat Tarjo datang membawa anak muda. Dialah guru dari Mbah Tarjo. Maaf guru, jawab Mbah Tarjo dengan sangat sopan sambil membungkuk. Nak, dia adalah guruku. Jika kamu mau menjadi sakti dan penakluk wanita, maka turuti semua yang dikatakan guruku ya, perintah Mbah Tarjo kepada Benny. Iya Mbah. Benny yang sangat ingin menjadi sakti dan penakluk wanita sangat bersemangat. Akhirnya apa yang dia inginkan akan terjadi. Di atas pohon Sanjaya menyembunyikan diri di balik ranting yang rindang. Tarjo kemana sih Bowo, kok gak ikut ke sini? Tanya pria tua itu, karena tidak melihat salah satu muridnya. Maaf guru, Bowo sekarang kritis di rumah sakit. Dia terluka parah karena kalah beradu ilmu, jawab Mbah Tarjo sambil berhati-hati dengan perkataannya. Bowo tidak lain adalah nama dari Pak RT yang kini terluka parah, dan dia adalah adik seperguruan Mbah Tarjo. Kampret, siapapun kamu karena telah berani melukai muridku, kamu akan segera menjadi mayat, gerutu pria tua itu dengan nada angkuh dan sombong. Nak, kamu datang kemari lalu minum ini. Pria tua itu menyuruh Benny datang sambil menyodorkan wadah minuman. Terlihat pria tua itu ingin segera melakukan suatu ritual agar bisa segera berurusan dengan orang yang melukai Bowo muridnya. Benny dengan bersemangat datang lalu meminum air yang ada di wadah. Air itu rasanya aneh dan tidak enak, namun demi sakti dan penakluk wanita Benny memaksakan dirinya untuk minum. Dan setelah beberapa saat minum, Benny merasa pusing lalu pingsan. Hahaha, akhirnya aku akan bisa menyempurnakan ilmuku. Tarjo, kamu memang muridku yang paling pintar, dan kamu selalu membantuku mendapat tumbal. Setelah ritual selesai nanti aku akan menurunkan ilmu pamungkasku, hahaha. Suara pria tua dengan nada gembira.
Mendengar itu Mbah Tarjo sangat senang sekali, karena ilmu yang dia dambakan selama ini akan diajarkan padanya. Jadi mereka dalang di balik kejadian orang-orang yang hilang. Fikir Sanjaya yang berada di balik ranting. Tarjo angkat tumbal itu di atas altar. Perintah pria tua itu kepada Tarjo untuk mengangkat Beni yang pingsan ke atas sebuah batu yang dijadikan altar pengorbanan. Saat Mbah Tarjo hendak mengangkat Beni yang pingsan ke atas altar, tiba-tiba ada suara. Jadi kalian yang telah menjadi biang kerok penculikan orang-orang. Suara Sanjaya yang saat ini muncul di bawah pohon. Siapa kamu? Suara guru dan murid bertanya sekaligus kaget karena ada orang lain yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Setelah guru dan murid hanya melihat satu orang apalagi masih bocah ingusan, mereka merasa lega. Nak, jika kamu bersembunyi lalu pergi dan menceritakan yang kami lakukan, tentu kami akan khawatir. Namun karena kamu telah muncul, kamu hanya akan mengadili kematian, kata Mbah Tarjo dengan sinis. Dalam benak Sanjaya dia mulai menghitung, dari apa yang dia pelajari dari pertarungan dengan Pak RT. Dengan 90% kekuatannya, dia juga bisa mengalahkan Mbah Tarjo. Dan jika dia mengerahkan 100% kekuatannya, mungkin dia juga bisa mengalahkan pria tua itu. Namun jika dia bertarung 2 lawan 1, kemungkinan menang sangat tipis. Jadi Sanjaya telah membuat strategi untuk melumpuhkan Mbah Tarjo secepat mungkin, agar bisa bertarung dengan bebas melawan pria tua itu. Dan hal itu juga yang membuat Sanjaya muncul di bawah pohon agar musuhnya lengah. Jika dia memperlihatkan kekuatannya dengan muncul dari pucuk pohon itu akan membuat musuhnya waspada sejak awal. Mbah Tarjo mengeluarkan hodamnya. Sosok besar bertubuh manusia berbulu dan berkepala kera muncul di tubuh Mbah Tarjo. Nah, karena kamu muncul, bersiaplah untuk mati. Mbah Tarjo tidak melepaskan hodam dari tubuhnya untuk menyerang Sanjaya, melainkan menyatu dengan hodamnya dan menyerang secara fisik ke arah Sanjaya. Melihat itu Sanjaya yang awalnya berniat mengeluarkan 90% tenaga dalamnya, kini merubah strateginya dengan alasan menghemat tenaga. Sanjaya hanya mengeluarkan 80% tenaga dalam. Dengan perhitungan 80% tenaga dalam akan cukup menyamai kekuatan hodam siluman kera, dan kekuatan tubuh Braja Musti Sanjaya yang sekuat batu akan bisa melumpuhkan Mbah Tarjo. Karena melukai hodam maupun fisik Mbah Tarjo itu sama saja. Ketika Sanjaya melukai hodam itu akan berimbas ke jiwa dan jantung Mbah Tarjo. Dan ketika dia bisa melumpuhkan fisik Mbah Tarjo secara instan, bukankah dia juga tidak bisa mengendalikan hodamnya lagi? Itu sama ketika Sanjaya bertarung melawan Pak RT. Ketika siluman ular dikalahkan oleh Sanjaya, tubuh Pak RT juga mengalami luka dalam yang berat. Bang! Suara 2 pukulan yang saling beradu. Suara Mbah Tarjo yang memuntahkan darah, karena tabrakan dari 2 energi yang kuat, Mbah Tarjo sampai terlempar dan menabrak sebuah pohon di sekitarnya. Berulang kali Mbah Tarjo memuntahkan darah, tulang tangan kanannya hancur berkeping-keping dan darah berceceran. Dan semua tulang di tubuhnya juga terasa sakit semua sehingga dia hanya bisa duduk sambil memuntahkan darah. Meski begitu luka Mbah Tarjo tidak separah Pak RT. Jadi dia tidak pingsan, sebab luka Mbah Tarjo adalah luka fisik, sedangkan luka Pak RT luka dalam. Beda cerita jika Sanjaya mengeluarkan 90% tenaga dalamnya, ketika hodam dan fisik Mbah Tarjo sama-sama terluka, maka dia akan mati seketika tanpa keraguan. Hal itu juga yang membuat Sanjaya sedikit menyesal karena menahan tenaganya sehingga tidak bisa melumpuhkan Mbah Tarjo secara instan. Dia mengira tubuhnya yang sekuat batu jika dikerahkan sekuat tenaga, bisa menghancurkan semua tulang di tubuh Mbah Tarjo berkeping-keping. Dan hal itu akan membuat Mbah Tarjo pingsan atau bahkan meninggal di tempat, sehingga tidak akan bisa mengendalikan hodamnya lagi. Namun yang tidak diketahui Sanjaya, Mbah Tarjo juga mempunyai ilmu kebal, sehingga dampak dari kekuatan fisik Sanjaya di tubuh Mbah Tarjo bisa diminimalisir. Namun tidak apa-apa. Buah pengalaman harus dipetik dari pohon kejadian.